Selamat bertemu kembali dengan saya di pertemuan ketiga. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini seperti ini ya, menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, ini digambarkan seperti ini. Di tengah-tengah ada tanda sama dengan. Inilah persamaan dasar akuntansi. Dan persamaan ini menyajikan di sini jumlah aktiva dalam perusahaan, dan di sebelah kanan ini, kanan persamaan, ini adalah hutang dan modal. Ya, ini bisa disebut dengan pasiva atau kewajibannya perusahaan. Di sini jumlah kewajibannya perusahaan. Untuk aktiva itu muncul di sebelah sisi kirinya dari persamaan, kemudian di pasiva itu terdiri dari hutang dan modal, itu di sebelah sisi kanannya persamaannya. Perusahaan ini memiliki aktiva dan di sebelah sini perusahaan memiliki kewajiban. Next, ini adalah aktiva, kemudian hutang dan modal. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu aktiva, kemudian apa itu hutang, kemudian apa itu modal. Ya. Kita masuk ke share yang baru aja. Ini screen-nya saya share. Screen yang baru ini menunjukkan aktiva dan pasiva ya. Oke. Nah, ini di sini lebih jelas. Aktiva adalah semua kekayaan atau semua haknya perusahaan ya, yang bisa dinilai dengan uang, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Baik, aktiva juga terdiri dari dua golongan, yaitu yang pertama aktiva lancar dan kemudian aktiva tetap. Oke, aktiva lancar ini adalah ya uang tunai dan harta-harta lainnya perusahaan yang dimiliki perusahaan yang dapat diukur ya dengan uang tunai dan dengan segera ya, atau dengan kata lain pemakaiannya di dalam operasi perusahaan itu dalam jangka pendek ya, maksimal 1 tahun. Oke, ini jenis-jenis dari aktiva lancar. Yang pertama kas atau cash, uang kas ya. Nah, semua uang tunai ya, cash adalah semua uang tunai yang dimiliki perusahaan dan surat-surat berharga lain yang berfungsi sebagai uang tunai. Ya, contoh cek, hasil pos, serta simpanan di bank ya, sewaktu-waktu dapat diambil atau sering dikatakan demand deposit. Yang kedua ada namanya efek-efek ya, atau marketable securities. Nah, ini merupakan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi yang dimiliki perusahaan ya, dengan tujuan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Dan yang ketiga di sini ada piutang, account receivable. Ini merupakan tagihan perusahaan ya. Kalau piutang itu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka pendek tanpa disertai perjanjian secara tertulis.
yang timbul karena adanya penjualan barang dan jasa, adanya transaksi. Berikutnya ada yang namanya wesel tagih, not receivable. Ini merupakan tagihan perusahaan. Nah, berarti perusahaan menagih kepada pihak lain yang disertai dengan perjanjian secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Berarti ini ada dasar hukumnya. Ini sama-sama tagihan perusahaan kepada pihak lain ya, piutang dan wesel tagih. Tetapi kita lihat lagi, yang namanya piutang itu tidak secara tertulis, ya, tidak dilindungi undang-undang. Tetapi kalau wesel tagih itu ada perlindungan undang-undangnya. Oke. Nah, timbulnya wesel tagih ini disebabkan adanya penarikan wesel dan adanya penerimaan promise atau accept ya. Berikutnya di sini ada nomor 5, persediaan barang dagang, inventory of merchandise. Ya, ini merupakan barang dagangan, persediaan ya, persediaan barang dagang yang dimiliki perusahaan pada saat penyusunan neraca, ini periode tertentu ya, pada periode tertentu pada saat penyusunan neraca. Nah, khusus dalam perusahaan industri atau perusahaan manufaktur ya, inventory itu ya, persediaan itu terdiri dari ada yang namanya bahan baku, ada yang namanya barang dalam proses atau barang setengah jadi, bisa juga yang ketiga ini ada yang namanya barang jadi yang sudah siap untuk digunakan atau diperjualbelikan. Oke, next. Ini ada yang keenam ya, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini merupakan pendapatan yang telah menjadi haknya perusahaan, tetapi belum diterima. Ya, sehingga merupakan ini dikatakan piutangnya, penghasilan, piutang penghasilan. Contoh, misalnya bunga yang masih harus diterima, kemudian sewa yang masih harus diterima. Nah, di sini ada dalam dalam tanda kurung dan tutup kurung ya, ini catatan penting ya, sebelum jatuh tempo ya, piutang dan dikatakan piutang dan setelah tanggal jatuh tempo bisa dianggap atau dikatakan menjadi pendapatan yang masih harus diterima, yang masih harus diterima karena dia udah sebetulnya udah jatuh tempo tapi dia belum belum diterima pembayarannya. Jadi makanya dikatakan pendapatan yang masih harus diterima. Oke. Yang ketujuh, ini ada biaya dibayar di muka atau persekot biaya. Nah, ini merupakan biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum menjadi kewajiban atau belum dimanfaatkan atau belum digunakan. Hal-hal yang termasuk ya, biaya dibayar di muka, contoh ya, asuransi dibayar di muka, kemudian ada persediaan keperluan perlengkapan, kemudian ada yang namanya sewa dibayar di muka, kemudian ada bunga dibayar di muka, kemudian ada juga gaji dibayar di muka ya. Nah, yang namanya semua yang dibayar di muka, nah itu dikatakan ini yang ketujuh ini persekot biaya ya, biaya-biaya dibayar di muka, biaya asuransi, biaya sewa, biaya bunga, biaya gaji dan sebagainya. Oke, nah ini yang kedua, penggolongan yang kedua. Tadi kan aktiva lancar. Nah, sekarang kita membahas tentang aktiva tetap. Fixed asset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan
dan pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Ya, dalam arti tidak dapat segera dijadikan uang tunai. Makanya dikatakan aktiva tetap. Contoh apa? Yang pertama, ada penanaman modal investment yang merupakan pemilikan surat-surat berharga ya dalam bentuk saham atau obligasi, kemudian dengan maksud dimiliki dalam jangka panjang ya untuk memperoleh penghasilan atau bisa jadi untuk mengontrol perusahaan lain. Oke, nah ini bentuk investasi antara lain contoh investasi dalam saham, investasi dalam obligasi. Next, yang kedua ada yang namanya aktiva tetap dalam bentuk tanah, bangunan, dan peralatan. Peralatan itu bisa dikatakan ya mesin-mesin. Oke, kita lihat. Ini merupakan semua aktiva berwujud, ada wujudnya. Aktiva berwujud yang umumnya lebih dari 1 tahun dan mempunyai nilai dan bentuk fisiknya, ada bentuk fisiknya. Oke, contoh tanah, gedung. Nah, mesin-mesin ini termasuk dalam peralatan tadi. Kemudian ada peralatan toko, kemudian ada peralatan kantor, ya seperti alat pengangkut atau kendaraan operasional itu ya termasuk dalam sini aktiva tetap. Oke, next. Yang ketiga ada yang namanya aktiva tetap tidak berwujud. Nah tadi kan berwujud, ya mempunyai nilai dan ada bentuk fisiknya. Nah sekarang ini yang ketiga itu aktiva tetap tidak berwujud, enggak ada wujudnya. Nah itu merupakan kekayaan atau haknya perusahaan ya, dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai bentuk fisik atau abstrak. Oke. Nah, jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud. Contoh yang pertama ada yang namanya goodwill. Ini merupakan suatu nilai yang dimiliki suatu perusahaan ya, yang timbul karena adanya keistimewaan tertentu. Nah, contoh nih seperti apa ya? Laptop Apple, handphone Apple. Nah, kenapa orang langsung di benaknya itu tertanam, oh yang namanya kalau Apple tuh waduh harganya mahal tetapi kualitasnya oke banget. Nah itu ini contoh keistimewaannya. Contohnya apa, dia kalau laptop udah pasti ada antivirusnya, virus nggak akan masuk, mau gimana pun yang namanya virus itu nggak bisa masuk kalau di laptop Apple. Nah itu seperti itu yang tertanam di benaknya para konsumen ya biasanya. Nah ini dia memiliki merek Apple itu memiliki keistimewaan tertentu. Nah seperti itu contoh goodwill. Kemudian ada yang namanya hak paten. Hak paten ini merupakan haknya suatu perusahaan ya atas pembuatan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang dari peniruan. Nah, maksudnya supaya melindungi haknya perusahaan dari si tukang tiru, dari peniruan. Oke. Ini dikatakan hak paten. Yang ketiga ada yang namanya hak merek, trademark. Nah, ini merupakan pemakaian suatu tanda atau simbol atau apa ya lambang atau logo ya. Nah, dalam perdagangan yang dilindungi undang-undang dari peniruan supaya nggak ditiru-tiru. Nah, ini kalau sudah ada hak merek, jadi hati-hati gitu loh ya, orang-orang pihak-pihak lain tuh nggak bisa meniru. Nah, jadi goodwill, hak paten, hak merek. Nah, ketiga-tiga ini merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Oke. Yang terakhir ini untuk aktiva ada yang namanya aktiva lain-lain, other asset. Ini merupakan aktiva tetap yang karena sifatnya tidak dapat dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersebut yang tadi sebelum-sebelumnya. Oke, contoh
piutang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada yang namanya simpanan di bank yang tidak dapat diambil ya dalam waktu yang di luar dari ketentuan. Oke, jadi ini semua merupakan dari awal penjelasannya sampai sekarang nih, sampai di nomor 4 ini merupakan aktifanya perusahaan, haknya perusahaan dan posisinya di sisi kirinya dari persamaan dasar akuntansi, dari tanda sama dengan. Jadi posisi aktif itu di sini. Kalau bertambah ya seperti apa? Nanti kita kembali lagi ya. Oke, kita lihat dulu ini yang namanya pasifa. Nah, di dalam pasifa ada yang namanya hutang dan modal. Kita harus lihat terlebih dahulu yang hutang. Hutang ini atau kewajiban yang perusahaan ya, merupakan hutang perusahaan kepada, berarti perusahaan ya punya kewajiban kepada pihak lain, ya kan, yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Oke. Nah, contoh hutang dapat digolongkan sebagai yang pertama, hutang jangka pendek atau bisa disebut dengan hutang lancar. Ya, merupakan hutang yang pembayarannya dalam jangka pendek. Jenis-jenisnya contoh yang pertama, hutang account payable. Nih misalnya Anda menemukan nama rekeningnya ini, nama akunnya account payable. Nah, merupakan apa? Hutang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Timbul karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Ya. Nah, itu dikatakan account payable. Yang kedua, ada yang namanya wesel bayar, notes payable. Nah, ini merupakan hutang jangka pendek ya yang disertai perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ingat, yang namanya wesel, wesel tagih atau wesel bayar. Wesel tagih itu di aktiva. Ya. Dan di sini ada wesel bayar. Ini masuk dalam hutang atau dalam kewajiban perusahaan. Nah, wesel bayar itu selalu ada yang namanya ketentuan undang-undang di situ. Ya, ingat namanya wesel tagih, wesel bayar itu selalu ada ketentuan undang-undang. Oke. Yang ketiga, ada beban-beban yang masih harus dibayar. Ini merupakan suatu kewajiban yang telah menjadi beban. Ya, seharusnya sudah dibayar, tetapi belum dibayarkan karena belum tiba saat pembayaran. Nah, contoh apa tuh supaya nggak bingung? Contoh upah yang masih harus dibayar. Nanti ini sebenarnya nih upah, bunga, sewa, pajak yang masih harus dibayar ini nanti ada contohnya. Kira-kira di pertemuan ini ya, setelah UTS biasanya nih, ya. Ini akan lebih detail kita bahas. Oke, contoh upah yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, sewa yang masih harus dibayar, kemudian ada pajak yang masih harus dibayar. Oke, yang keempat, ini ada namanya penghasilan yang ditangguhkan. Ini merupakan penerimaan persekot pembayaran dari pihak lain yang kita terima ya, persekot. Nah, jadi dalam tanda kurung nih maksudnya artinya nih penghasilan yang belum menjadi hak perusahaan, haknya kita, tetapi sudah kita terima uangnya gitu loh. Nah, contoh bunga diterima di muka, sewa diterima di muka. Misalnya ada pihak lain yang menyewa tempat kita nih, terus dia bayar di awal. Nah, berarti kan ada yang namanya sewa diterima di muka. Nah, itu tadi kan hutang jangka pendek. Sekarang kita lihat hutang jangka panjangnya, long term. Nah, ini merupakan hutangnya perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dalam jangka panjang, lebih dari 1 tahun dihitung dari tanggal neraca. Oke, jenis-jenis hutang jangka panjang yang pertama ada hutang hipotek. Apa tuh hutang hipotek? Hipotek apa ya? Nah, gitu kan. Hipotek adalah ya, hutang hipotek adalah hutang jangka panjang ya dengan jaminan aktiva tetap. Jadi ada jaminan aktiva tetapnya.
perusahaan ya. Jadi dikatakan hutang hipotek. Kayak misalnya dia menjamin dengan sertifikat tanah diagungkan atau sertifikat gedung gitu ya, bangunan ya. Jadi itu dikatakan dia berhutang tapi dengan jaminan itu sertifikat yang tadi saya sebutkan. Nah, itu dikatakan hutang hipotek. Baik. Yang kedua ada yang namanya pinjaman obligasi bond payable. Nah, di sini merupakan tanda surat tanda berutang. Surat tanda berutangnya ya perusahaan kepada pemegang saham ya, misalnya pemegang obligasi dengan pembayaran bunga yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Oke, nah ini long term debt, hutang jangka panjang. Nah, selain ada hutang, ada juga modal yang masuk dalam kewajiban ya, dalam pasifa. Nah, modal ini sendiri ya, owner equity. Jadi dia merupakan hak pemilik, haknya para pemilik perusahaan. Ya, modal. Oke. Jadi pencatatan modal ini seperti ini. Yang pertama, dalam perusahaan perseorangan, nah kan tergantung dari jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan. Nah, kalau di dalam perseorangan dia otomatis kan modalnya itu langsung dicantumkan nama siapa. Ini cuma satu pemilik modalnya ya, dengan kata lain satu pemilik perusahaannya. Ini perusahaan perseorangan. Yang kedua ada perusahaan persekutuan, partnership. Nah, dia ini misalnya nih lebih dari satu, bisa dua, bisa juga tiga pemilik perusahaannya ya. Jadi pemilik modalnya juga ada misalnya 2 orang atau 3 orang. Nah, yang ketiga ini ada dalam perusahaan perseroan corporation ya, dalam perkiraan seperti ini ya, ada muncul namanya modal saham, capital stock, ada namanya laba ditahan ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih rinci di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira berapa minggu lagi nih akan dibahas. Nah, jadi ketiga-tiganya perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan. Nah, ini sama-sama memiliki modal. Oke, modal haknya para pemilik perusahaan. Ini merupakan pemilik perusahaan. Ada berapa orang? Ya, tergantung dari jenis perusahaannya. Oke. Nah, itulah kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya, kita balik dulu ya, yang namanya aktiva itu apa, kemudian pasifa ya, terdiri dari utang dan modal perusahaan itu apa. Nah, semua udah dijelaskan secara detail tadi. Nah, mohon diingat ini ada tanda persamaan. Tanda sama dengan di dalam persamaan dasar akuntansi. Sisi aktiva di sisi kirinya persamaan dan pasifa ya, terdiri dari hutang dan modal itu posisinya di sisi kanannya persamaan. Jika aktiva bertambah itu di sebelah nih debit kredit, di sini juga debit kredit, kemudian di sini debit kredit. Nah, ini ditandai seperti lambangnya neraca ya, huruf T. Nah, debit di kiri, kredit di kanan ya. Nah, tetapi ini berbanding terbalik untuk posisi aktiva dan pasifa, ini berbanding terbalik. Jika aktiva bertambah dia di debit. Tetapi kalau di pasifa ya, hutang dan modal, jika bertambah dia di posisi kebalikan, di kredit posisinya. Nah, itulah ditandai dengan adanya tanda sama dengan ini, berbanding terbalik antara aktiva dan pasifa. Jika bertambah aktiva di debit ya. Tapi kalau di pasifa itu jika bertambah dia di kredit. Nah, inilah dia merupakan persamaan dasar akuntansi. Oke. Untuk
memposisikan di debit dan kredit ini dibutuhkan pemahaman. Tetapi untuk mengetahui apa-apa saja yang termasuk dalam aktiva dan apa-apa saja yang termasuk dalam hutang dan modal, ya posisi pasifat tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar itu boleh dihafal. Tapi yang namanya untuk memposisikan di dalam neraca itu antara debit dan kredit, nah itu yang dibutuhkan pemahaman. Oke, karena dasarnya ini untuk menapaki atau untuk lanjut ke pertemuan berikutnya, materi demi materi di selanjutnya ini Anda harus kuat di dasarnya ini bersama dasar akuntansi, harus kuat, harus menguasai, harus paham ya namanya posisi plus minus seperti ini ya, bertambah atau berkurang posisinya debit atau kredit. Nah, itu yang dibutuhkan pemahamannya. Oke, sehingga Anda ketika minggu depan menjurnal, next selanjutnya membuat buku besar, kemudian neraca saldo, ada neraca lajur, kemudian membuat laporan keuangan, 4 laporan keuangan nantinya, inilah dasarnya, inilah fondasinya. Anda harus kuat di sini. Oke, next. Oke. Nah, ini contoh. Kita masuk ke contoh ya, supaya Anda lebih paham posisi debit kredit. Oke, contoh. Tuan Budiman bermaksud mendirikan perusahaan mebel ya. Untuk itu Tuan Budiman menyetorkan uang sejumlah 20 juta untuk memulai usahanya. Ya, nah seperti ini persamaan dasar akuntansinya. Nah, di sini kan tidak ada hutang. Ya, kita lihat di dalam soal itu dia tidak ada hutang berhutang. Jadi untuk menyetorkan modalnya ya, dijadikan modal untuk awal mula dia memulai usaha mebelnya, dia mengambil tabungannya sendiri, dia menggunakan uang pribadi. Itulah dikatakan ini muncul modal. Di posisi sebelah kanan persamaan itu harus ada akun nama rekening modal. Karena ini dia berasal dari uang pribadinya si Tuan Budiman. Maka yang muncul dari persamaannya ya, ini ada aktiva. Nama akunnya yaitu kas. Uang kas yang tidak ada menjadi ada, ya kan? Dari nol saldonya perusahaan menjadi 20 juta. Berasal dari mana 20 jutanya? Berasal dari uang pribadinya Tuan Budiman, dianggapnya sebagai modal usaha. Oke, jadi yang muncul adalah kas dan modal awal. Kasnya kita posisikan di debit, kemudian di kreditnya kita ada yang namanya modal awal. Sama-sama 20 juta, harus balance. Debit dan kredit harus balance, itu namanya neraca. Ya, 20 juta, di sini juga 20 juta. Oke, next. Ini contoh yang pertama. Contoh yang sederhana ya, Ibu tampilkan. Oke, next yang kedua. Ini ada Tuan Rahmat bermaksud mendirikan perusahaan dengan nama perusahaan Maju Sentosa. Karena dia tidak memiliki uang untuk mendirikan perusahaannya tersebut, maka dia mengadakan pinjaman uang. Ya, pinjaman uang itu sebesar 15 juta kepada bank. Jadi persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Di sisi debitnya ya, ini muncul aktivanya, kasnya bertambah sebesar 15 juta. Tetapi karena si Tuan Rahmat ini karena nggak cukup modalnya, jadi sisanya bukan sisanya, jadi semuanya itu nggak cukup modal, nggak punya uang sama sekali, jadi mengadakan pinjaman untuk menjadikan modal, maka dikatakan hutang, dia kan berhutang ya, karena mengadakan pinjaman uang. Nah, maka maaf saya ulangi, untuk kas itu muncul yang namanya kasnya bertambah ya, di posisi debit. Kemudian hutang bertambah di kreditnya, kan kebalikan. Padahal sama-sama bertambah ya, plus di sini. Nah, tapi kalau di posisi aktif, dia harus di debit dan kewajiban di kredit. Oke, sama-sama 15 juta. Jadi ini dari gambarannya soal ini, maaf Ibu ulangi, dalam soal ini dia tidak memiliki uang, berarti dia sama sekali dia dari hutang ya, dari pinjam ya untuk modalnya. Oke, yang ketiga ini ada seperti ini gambarannya.
Nah, Tuan Budi ingin mendirikan perusahaan pakaian. Untuk mendirikan perusahaan tersebut membutuhkan modal awal ya 30 juta. Ternyata Tuan Budi hanya mempunyai 20 juta saja. Nah, jadi gimana nih cara menutupi pinjam uang, cara menutupinya 10 juta ini, oke? Nah, Tuan Budi hanya mempunyai uang sebesar 20 juta. Untuk menutupi kekurangannya, Tuan Budi meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Nah, ini muncul dalam persamaan dasar akuntansinya seperti ini. Ada kas, ya, ada kas, ada hutang juga. Ada juga muncul modal. Ya, kasnya bertambah sudah pasti. Ya, bertambah menjadi 30 juta. Tapi karena dia nggak cukup tadi kan uangnya, dia menambah dengan pinjaman 10 juta. Maka muncullah hutang. Hutangnya bertambah. Posisi di kredit. Ya, ingat kita anggap di sini ada tanda sama dengan, karena ini persamaan. Jadi aktiva di sini ya sisi kirinya persamaan. Nah, hutang dan modal sisi kanannya bersama. Jadi plus plus plus, tetapi dia berbanding terbalik. Ya, ini di kredit hutang usaha, kemudian modalnya di kredit juga. Ya, modalnya bertambah. Tapi posisi di kredit, kebalikan dari aktiva posisinya. Jadi 10 ditambah 20 sama dengan 30. Jadi ingat, mohon diingat kembali bahwa kiri dan kanan, debit dan kredit itu harus balance. Di sini 30, di sini juga 30. Ya, 10 tambah 20 jadi 30 juta. Sama-sama 30 juta. Oke, itu slide yang terakhir. Semoga dengan contoh yang sederhana, sudah ada 3 contoh yang Ibu tampilkan, Ibu jelaskan. Semoga bisa lebih meningkatkan pemahaman kita untuk persamaan dasar akuntansi ini, rumusnya dalam akuntansi. Oke, Ibu harapkan semoga ini bisa betul-betul Anda pahami, karena untuk di pertemuan selanjutnya jurnal, buku besar dan seterusnya itu inilah dasarnya. Oke, sekian dari penjelasan Ibu untuk pertemuan yang ketiga minggu ini. Semoga bisa mudah dipahami dan bisa membuat Anda lebih semangat belajar, karena kan sudah sangat detail Ibu jelaskan. Dan semoga minggu depan pada saat Anda menjurnal, Anda sudah tidak ada melakukan kesalahan dalam menjurnal. Oke. Sekian penjelasan untuk materi minggu ini. Kita akhiri. Tetap semangat dalam belajar dan salam sehat. Sampai ketemu minggu depan.